Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka sama Pak Buka. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang alhamdulillah sehat walafiat dan dalam kondisi yang berjauhan tetapi masih terkoneksi dengan Zoom, aplikasi Zoom ini. Baik, saya akan membacakan keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar nomor B701 tahun 2020 tentang panitia pembimbing dan penguji munakasyah skripsi tahun 2020 atas nama Saudara Nirwana NIM 40 2001 16004 jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan judul skripsi Tradisi Ziarah pada Makam Datuk Mak Kalimbungan di Kabupaten Bantaeng. Menimbang, mengingat, dan memutuskan menetapkan pertama Ketua Pak Dr. Firdaus MAG, Sekretaris saya sendiri Muhammad Arif, dan pembimbing 1 Dr. Haja Samsam Syukur MAG, pembimbing kedua Dr. Samhari SPD MPD, penguji 1 Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahim MA, penguji kedua Bapak Ibu Dr. Rahmawati MA. Pada hari ini Rabu 29 Juli 2020 jam 9 sampai 10.30 kita menggunakan aplikasi Zoom. Atas nama Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, ujian munakasyah pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan langsung beralih ke moderator. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya berikan penghormatan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahim MA yang sudah siap standby, dan kemudian yang kedua yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsan Syukur MAG yang sudah siap juga, dan yang tentunya yang saya hormati, yang saya cintai, Saudari Nirwana yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Saudari Nirwana, waktu durasinya 10 menit untuk memaparkan hasil penelitiannya, karena waktu kita di Zoom ini hanya 40 menit, karena ini aplikasi Zoom yang yang gratis, jadi waktu kita dibatasi 40 menit. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Saudari Nirwana untuk memaparkan hasil penelitiannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama yang saya hormati Dewan Penguji, Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Yunus MA, kemudian pembimbing saya yaitu Dr. Haji Samsam Syukur MAG, kemudian sekretaris Pak Muhammad Arif sempat hadir dalam skripsi saya pada hari ini. Kenapa kita? Skripsi saya ini yang berjudul Tradisi Sejarah pada Makam Datuk Pak Kalimbungan di Kabupaten Bantaeng, yang dimana skripsi ini merupakan studi budaya tentang tradisi ziarah pada makam Datuk Pak Kalimbungan di Kabupaten Bantaeng. Di mana ada satu pendahuluannya, ada bagian A, itu latar belakang masalah, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kebudayaan, di mana kita akan mendapat beragam kebudayaan di setiap daerah. Misalnya dalam tradisi pada makam tokoh-tokoh agama, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya berpegang pada adat dan dilakukan oleh para leluhur mereka, dan ada kepercayaan pada adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur mereka. Kemudian salah satu makam yang dianggap keramat sebagian masyarakat Bantaeng adalah makam Datuk Pak Kalimbungan, di mana nama aslinya adalah Sheikh Muhammad Amir
Kemudian langsung saja rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana prosesi ziarah pada makam Datuk Pakalimbungan. Yang kedua, bagaimana motivasi peziarah berziarah ke makam Datuk Pakalimbungan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak tradisi ziarah terhadap peziarah dan sekitar makam Datuk Pakalimbungan. Kemudian kita masuk pada bagian C, yaitu fokus penelitian dan deskripsi fokusnya. Fokus penelitian saya ini berada pada prosesi ziarah pada makam Datuk Pakalimbungan. Kemudian setelah itu saya membahas motivasi peziarah berziarah ke makam Datuk Pakalimbungan. Kemudian dan dampaknya, dampak tradisi ziarah terhadap Saudari teruji bagaimana? Kenapa? Ya. Yang kedua, deskripsi fokusnya ada tradisi dan ziarah makam. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka saya ada 4 sumber rujukan saya. Yang pertama dari buku yang ditulis oleh Muhammad Irfan Mahmud yang berjudul Bantai Masa Persejarah ke Masa Islam. Kemudian kedua, skripsi dari Nursanti dengan judul Pengaruh Ziarah Makam Datuk Pakalimbungan terhadap Pembunuhan Nasar pada masyarakat Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Kemudian yang ketiga, jurnal dari Syamsan Syukur dengan judul The Continuity and Discontinuity of Visiting Syekh Yusuf, Tom Traditional in Kobang Goa, South Sulawesi Selatan, yang ditulis pada tahun 2016. Kemudian yang keempat, jurnal dari Syamhari dengan judul Interpretasi Ziarah pada Makam Mbak Priuk, sebuah kajian etnografi yang ditulis pada tahun 2014. Kemudian tujuan penelitian ini ada 3 sebagaimana yang dijelaskan pada rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 3 pokok permasalahan dalam penelitian. Kegunaannya ada secara teoritis dan ada secara praktis. Kemudian masuk pada bab 2, yaitu tinjauan teoritisnya, yang bagaimana ada pengertian ziarah makam, yang kedua ada tradisi ziarah pada masyarakat Sulawesi Selatan, dan yang bagian C, konsep ziarah pada ajaran Islam. Kemudian bab 3, ada metode penelitian, yang bagian A adalah jenis penelitian dan lokasi penelitian. Jenis penelitian saya adalah penelitian budaya dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kemudian lokasi penelitian saya adalah berada di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Kemudian bagian B, pendekatan penelitian. Yang pertama adalah pendekatan historis, yang kedua adalah pendekatan budaya, yang ketiga adalah pendekatan sosiologi, yang keempat adalah pendekatan psikologi, yang kelima adalah pendekatan antropologi. Kemudian metode pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang bagian E, bagian D adalah instrumen penelitian. Yang saya gunakan adalah alat tulis menulis dan alat perekam suara. Kemudian bagian E-nya adalah metode pengolahan data seperti metode induktif dari khusus ke umum dan deduktif dari umum ke khusus, dan metode komparatif yang menganalisis dan menarik kesimpulan. Kemudian kita masuk pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana bagian A-nya adalah gambaran umum lokasi penelitian yang terbagi menjadi 6 dengan letak dan kondisi geografis Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, kondisi kependudukan. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Dan yang keempat, keagamaan. Dan yang kelima, pendidikan. Kemudian yang keenam, kondisi ekonomi. Kemudian masuk pada bagian B, yaitu prosesi ziarah pada makam Datuk Pakalimbungan. Di mana prosesi ziarah pada makam Pakalimbungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan ziarah. Persiapan yang disiapkan oleh pengunjung seperti membawa ayam, kemudian songkolo, nasi, dan lain sebagainya. Para peziarah
yang datang ke makam Datuk Pakalimbungan membawa perlengkapan ritual ziarah berupa bunga tabur, lilin merah atau putih, korek api, dan minyak bau yang sudah dipersiapkan di sana. Kemudian pelaksanaan ziarah. Seperti yang dijelaskan pada persiapan, yaitu pengunjung biasanya membawa makanan, kemudian membakar lilin dan menyiramkan minyak bau ke dalam batu nisan. Kemudian bagian C membaca doa yang dimana dipimpin oleh penjaga makam. Kemudian menabur bunga ke dalam makam. Kemudian memotong ternak. Memotong ternak ini tergantung dari nasar yang diucapkan oleh para peziarah. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang berkenaan dengan ziarah. Seperti yang pertama membaca Al-Quran, zikir atau tahlil. Kemudian seperti membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan bertawasul. Yang kedua itu bertawasul dengan cara meringankan beban perasaan dalam hati. Salah satu pilar keyakinan umat muslim adalah dengan cara bertawasul. Kemudian bagian C adalah tabarruk, yaitu mengharapkan berkah. Kemudian mengingat mati, bagian D mengingat mati, di mana seseorang akan berpikir bagaimana keadaannya jika menghadapi yang namanya kematian. Kemudian bagian C yaitu motivasi peziarah berziarah ke makam Datuk Pakalimbungan. Yang pertama adalah motivasi agama atau motivasi spiritualnya. Di sini menyangkut kesadaran seseorang bahwa mempunyai hubungan dengan Tuhan, pencipta dirinya dan alam semesta, sehingga dapat dikatakan bahwa biasanya orang-orang datang berziarah ingin mendapatkan barokah dari seseorang yang memiliki pengaruh selama dia hidup. Contohnya Datuk Pakalimbungan ini. Kemudian bagian B itu motivasi perjodohan. Kebanyakan peziarah yakin bahwa dengan mendatangi makam Datuk Pakalimbungan maka keinginan mereka akan terkabulkan sesuai dengan yang dihajatkan. Peziarah yang datang ke makam tersebut biasanya dilandasi dengan niat dan tujuan yang dimana didorong dari kemauan batin yang mantap. Kemudian seperti yang dilakukan oleh beberapa narasumber saya, Ibu Nurniati, dia ke sana bersama keluarganya karena keluarganya pernah bernasar bahwa ketika dia sudah menikah dan mempunyai keturunan maka dia akan ke makam Datuk Pakalimbungan ini. Kemudian bagian C, motivasi ekonominya. Yang dilakukan masyarakat berasal dari kemauan diri mereka sendiri atau biasa juga masyarakat melakukan karena tindakan ekonomi berhubungan dengan kelancaran rezeki atau mendapatkan jabatan, sehingga fenomena motivasi ekonomi biasa saja terjadi pada masyarakat dalam melakukan ziarah. Seperti menurut penjaga makam di sana bahwa di sana ada seseorang yang datang karena sudah membeli mobil dan dia bernasar ketika dia sudah membeli mobil maka dia akan datang ke makam Datuk Pakalimbungan dengan membawa hewan ternak berupa kambing. Kemudian bagian C, D adalah motivasi mendapatkan keturunan, yaitu motivasi ini berhubungan dengan siklus kehidupan masyarakat pada umumnya, sehingga banyak masyarakat bernasar yang berbeda, salah satunya mendapatkan keturunan seperti yang dilakukan oleh Ibu Nani. Dia bernasar di sana ketika dia mendapatkan keturunan, maka dia akan datang lagi ke makam Datuk Pakalimbungan dengan membawa anaknya yang beberapa hari sudah lahir. Kemudian bagian E, motivasi budaya. Masyarakat meyakini bahwa makam Datuk Pakalimbungan ini memiliki karomah dan doanya akan terkabulkan, sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke makamnya untuk bernasar dan datang lagi ketika nasarnya sudah terkabulkan. Karena takut akan berdampak pada diri mereka karena tidak melepas nasarnya tersebut. Seperti yang dilakukan Ibu Siti bahwa kebiasaan ziarah kubur ini didapatkan dari orang tuanya mereka. Kebiasaan orang tuanya yang selalu datang ke makam Datuk Pakalimbungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi ziarah kubur ini juga di makam Datuk Pakalimbungan merupakan kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari keluarga mereka. Kemudian kita masuk pada bagian D, yaitu dampak tradisi ziarah terhadap peziarah dan sekitar makam Datuk Pakalimbungan. Hal ini sesuai dengan teori dari Ibu Syamsan Syukur mengenai tradisi ziarah di makam Syekh Yusuf.
tradisi ziarah bertahan dalam konteks masyarakat modern karena memiliki nilai-nilai spiritual, ekonomi, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan tradisi ziarah pada makam Datuk Pakalimbungan memiliki beberapa dampak sebagai berikut. Yang pertama, nilai spiritualnya. Dalam era modern sekarang ini, berbagai perkembangan teknologi dan informasi, modernitas, dan perkembangan zaman dan tidak mesti membuat manusia lupa terhadap yang namanya kematian. Melalui ziarah kubur ini, manusia dapat mengingatkan akan kematian dan hari akhir, sehingga ziarah kubur di makam Datuk Pakalimbungan pada umumnya berziarah ke kuburan atau makam adalah untuk mengingat mati dan melepaskan nasar mereka. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat dan sekitar makam. Dengan keberadaan makam Datuk Pakalimbungan tersebut, menurut masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Setidaknya dengan adanya makam ini memberikan suatu tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan aktivitas para peziarah yang datang berkunjung ke makam Datuk Pakalimbungan seperti menjual bunga dan makanan di sekitar makam Datuk Pakalimbungan. Kemudian yang bagian ketiga, sosial kemasyarakatannya. Kemudian nilai sosial yang dimaksud adalah dengan tradisi ini secara tidak langsung akan terjalin silaturahmi bagi para peziarah dengan para penduduk sekitar makam. Terciptanya suatu komunikasi secara langsung antara masyarakat setempat dengan para pengunjung yang datang dan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Kemudian kita masuk pada bab 5, yaitu penutupnya. Pertama, kesimpulannya itu bahwa prosesi ziarah pada makam Datuk Pakalimbungan adalah dengan mempersiapkan makanan yang sesuai dengan nasar yang telah diucapkan. Kemudian motivasinya seperti peziarah mempunyai motivasi yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka yang terkabulkan. Misalnya mendapatkan jodoh, mendapat keturunan, naik jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian dampak tradisi ziarah terhadap peziarah dan sekitar makam Datuk Pakalimbungan adalah dengan keberadaan tradisi ini maka membawa perubahan dalam masyarakat di sekitar makam Datuk Pakalimbungan. Bagian B ada penutupnya. Langsung saja, ini adalah dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan penjaga makam, dan samping kanan adalah tempat ketika masyarakat bernasar dengan dengan mengikat kantong plastik di batang pohon tersebut di sekitar makam. Setelah nasarnya terpenuhi, maka dia akan membuka ikatan plastik atau biasa disebut dengan aniko. Kemudian dokumentasi yang berikutnya, bagian foto yang dua berjejer itu ada bunga, ada korek api, ada lilin, dan ada minyak bau, dan bagian sana juga ada pisang muda yang dimana dibawa oleh para peziarah. Bagian kiri fotonya adalah para penjaga makam yang biasa memimpin doa pada saat para peziarah datang berkunjung ke makam tersebut. Kemudian ini salah satu narasumber saya. Kemudian ini di sekitar makam ini juga ada sekitar 18 buah makam yang tidak beraturan dan juga sudah dirawat oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kemudian ini di dalamnya ada penjual makam, makanan. Kemudian foto yang kedua penjual somai yang di dekat sungai makam tersebut, di depan setapak untuk jalan masuk ke makam tersebut. Kemudian yang di bawah itu adalah Sungai Panekan yang biasanya ditempati masyarakat pada saat selesai berziarah kubur. Dia makan bersama keluarganya di sini. Kemudian biasanya sudah makan, biasanya dia membersihkan diri mereka di sungai tersebut, dan ada juga sungai bagian di atasnya dengan ukuran yang kecil untuk biasanya mandi-mandi masyarakat yang datang ke sana.